Hai Tizen, ketemu lagi dengan kita di sini di Eating Talks, dan pastinya pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang gak kalah menarik dari video sebelumnya. Namun sebelum aku spill, kita mau bahas tentang topik apa pada hari ini. Yuk sama-sama kita subscribe dulu channel ini dan juga nyalakan loncengnya ya, biar gak ketinggalan sama update dari video-video terbaru. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut soal yang namanya kolesterol. Kayak penyakit yang kayaknya udah nggak jarang kita denger ya dari sekeliling kita gitu. Dan pastinya kalau kita ngomongin soal nutrien-nutrien atau senyawa-senyawa seperti ini tuh pas banget ngomongnya sama nutrisionis. Dan pas banget nih kita kedatangan nutrisionis kesayangan kita yang pastinya udah nggak asing lagi, tapi nggak afdol kayaknya kalau nggak kenalan lagi ya. So silakan Kak, diperkenalkan. Halo Itizen, kenalin aku Putri Aisyafa dan aku adalah seorang registered dietitian. Senang banget hari ini diundang untuk ngomongin tentang kolesterol bareng Kak Naura. Selamat datang Kak. Terima kasih. Again kita akan membahas hal-hal yang menarik banget nih. Nanti pertanyaan-pertanyaan Itizen yang sudah banyak terkumpul nih Kak di kolom komentar, nanti kita akan coba sampaikan dan kita akan mengulik lebih lanjut dari segi nutrisinya, dari segi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pokoknya akan lengkap banget A to Z deh sampai video ini berakhir, so ditonton sampai habis ya. Nah, ini Kak, mungkin diawali dulu dari kejadian sekarang atau fenomena yang ada sekarang. Nah, aku sempat lihat tuh kemarin ada data dari Kementerian Kesehatan yang terkini, mungkin di tahun 2022, itu yang menyatakan bahwa 28% orang di Indonesia itu punya kadar kolesterol yang tinggi. Berarti dihitung-hitung lebih dari seperempat populasi Indonesia kurang lebih ya, itu punya kadar kolesterol yang tinggi. Nah, ini tuh menarik ya, berarti secara angka dia besar. Dan bahkan yang mungkin mindsetku yang bilang kalau kolesterol itu identik dengan penyakit orang tua, ternyata di beberapa kasus yang ditemukan itu penderitanya ada yang umurnya tuh 17 tahun gitu, kayak yang notabene-nya masih muda. Nah, mungkin sebelum kita ngomongin soal fenomena ini, untuk bisa memperlurus seluruh penjelasan, boleh dong dari kakak menjelaskan dulu sebenarnya kolesterol itu apa sih? Oke, jadi kalau aku jelasin secara ilmiah mungkin terlalu ini ya, niche ya. Tapi aku jelasin aja yang seperti orang-orang tahu, kolesterol itu lemak jahat. Jadi dia senyawa metabolit ya, dia sterol, dia disebarnya melalui darah di dalam tubuh. Jadi memang kalau misalnya orang-orang, aduh gue kolesterol nih, berarti kadar lemak jahatnya lagi tinggi di dalam tubuhnya gitu. Oh, oke. Jadi kolesterol itu bahasa mudahnya adalah lemak jahat gitu ya. Iya. Nah, tapi menariknya mungkin aku sempat dengerin dari media, mungkin dari iklan suatu produk, katanya ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik. Nah, itu gimana tuh Kak? Apa bedanya? Apakah ada protagonis antagonis kan di antara kolesterol ini atau bagaimana Kak? Bawang merah bawang putih berarti. Iya, bawang putih itu bagaimana Kak? Oke, jadi iya, beberapa orang memang mengklasifikasikan ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat, ada juga yang mengklasifikasikan lemak baik dan lemak jahat. Jadi itu ada HDL dan LDL namanya, high density lipoprotein dan low density lipoprotein. HDL ini yang si baik, LDL ini yang si jahat. Jadi ketika kadar kolesterol seseorang di dalam tubuh meningkat, berarti itu LDL-nya yang tinggi, HDL-nya rendah. Nah, di situ makanya kita harus meningkatkan si HDL dengan mengonsumsi makanan yang mengandung lemak baik. Contohnya mungkin seperti alpukat ya, tapi ya nggak bisa dalam porsi yang banyak juga. Tapi untuk meningkatkan HDL, kita bisa mengonsumsi lemak-lemak baik itu gitu. Oh, oke. Jadi yang baiknya itu bahasa ilmiahnya HDL tadi ya, Kak? Iya. Ya? Oke, baik. Nah, dan tadi fenomena yang cukup menarik perhatian adalah tadi mindsetku, mungkin juga mindset kebanyakan Itizen juga, bahwa penyakit kolesterol itu adalah penyakit orang tua, penyakit lansia. Tapi ada nih anak-anak muda yang bahkan umurnya 17 tahunan itu udah punya kadar kolesterol atau tadi lemak jahat yang tinggi. Nah, jadi menurut kakak, apakah memang penyakit ini itu masih tepat kita sebutkan sebagai penyakitnya lansia, atau ya sebenarnya semua orang bisa kena gitu? Yes, benar. Jadi memang berbagai penyakit sebenarnya nggak hanya kolesterol, itu bisa menyerang kita yang di usia muda bahkan ya. Aku pernah punya pasien, mungkin ini konteksnya sedikit menyerempet dari kolesterol, tapi pasien aku waktu itu usianya 14 tahun, tapi sudah gagal ginjal stadium 3, jadi setiap hari harus cuci darah. Nggak setiap hari sih, seminggu 2-3 kali. Itu adalah hasil manifestasi ketika dia dari kecil, dari umur 2-3 tahun, itu sudah mengonsumsi minuman dalam kemasan.
Nah, tapi gagal ginjalnya baru ketika dia remaja, ketika dia SMP. Jadi memang penyakit itu adalah bukan nggak kayak kita kena hujan ya Kak. Jadi kayak hari ini aku kena hujan, besok aku flu, nggak gitu. Jadi penyakit itu kalau misalnya penyakitnya berat-berat, biasanya itu hasil tabungan kita sejak dahulu kala. Jadi kalau misalnya kita dari kecil makan junk food atau misalnya kayak tadi minum-minuman dalam kemasan, nah nanti nggak usah tunggu lansia pun 10 tahun, 15 tahun kemudian itu akan terjadi deh, keluar semua penyakitnya. Nah itulah mengapa makanya mungkin sekarang usia 17 tahun atau mungkin ada yang lebih muda itu udah ngerasa kayak sakit-sakit badannya segala macam yang ternyata kolesterolnya juga udah tinggi gitu. Jadi sebenarnya keterpaparan dengan makanan-makanan tadi junk food kah atau ultra processed food itu udah ada dari muda, jadi manifestasinya saat remajanya itu ya. Iya, gitu. betul. Apalagi makanan kita kan sekarang nggak kayak makanan orang zaman dulu ya. Kalau makanan orang zaman dulu kan lebih organik lah ya. Mereka lebih bisa mengolah ya sayur, lauk, mungkin hewani, nabati, nasi, selesai. Kalau kita kan terlalu banyak apa ya istilahnya modifikasi makanan yang memang rasanya enak, tapi akhirnya apalagi kaum muda nih kaum FOMO ya, fear of missing out. Jadi mereka kayak mau cobain ini yang mereka tidak sadari ternyata kandungan lemaknya tinggi. Ya udah, jadilah ya mungkin nggak usah nunggu waktu lama, kalau dimakannya setiap hari 3 tahun 5 tahun kemudian juga udah bisa kena penyakit tersebut gitu. Dan kelihatannya tuh makanan-makanan yang serba cepat gitu ya. Iya, benar-benar cepat. Orang tuh bergerak tuh kayak ada aja aktivitas dan maunya yang cepat. Mungkin apakah orang tua muda yang sibuk dan lain-lain, mungkin ini salah satu concernnya ya Kak. Dan tadi Kakak sempat sampaikan juga gitu ya kalau ada makanan ya kayak tadi ada junk food, ada ultra processed food. Sebenarnya ada lagi nggak sih Kak makanan atau minuman yang bikin kadar kolesterol kita itu tinggi? Kalau yang aku dengar gini, misalnya jangan banyak makan daging, jangan banyak makan gorengan, nanti kolesterolnya tinggi. Nah sebenarnya itu makanan-makanan yang sering disebutkan itu tuh benar nggak sih kadar kolesterolnya tinggi Kak? Ya itu benar. Jadi karena kolesterol ini merupakan sebutan untuk senyawa lemak, yang bisa meningkatkan dia adalah makanan-makanan yang berlemak. Jadi selain gorengan dan daging, mungkin daging itu turunannya ada jeroannya juga, karena jeroan tuh mengandung lemak yang lebih tinggi dibandingkan dagingnya gitu ya. Terus juga santan. Jadi mungkin merasa kayak kan ini kuah, kan direbus. Iya, tapi ada santannya dan itu lumayan tinggi juga lemaknya. Itu bisa meningkatkan kolesterol gitu. Jadi fokusnya memang di makanan-makanan yang berlemak tinggi. Tapi bukan berarti makanan yang manis atau makanan yang asin itu tidak bisa menyumbangkan kolesterol tinggi di dalam tubuh kita. Dia itu hanya pendamping, utamanya adalah dikarenakan makanan yang tinggi lemak. Tapi kalau misalnya kita makan makanan tinggi lemak plus makanan atau minuman yang manis plus konsumsi juga makanan atau minuman yang gurih-gurih kebanyakan, ya itu bisa semakin memperburuk kondisi si kolesterol tadi gitu. Oke, jadi selain yang berlemak tadi ada faktor yang mendukung juga gitu ya Kak. Tadi tinggi gulanya dan tinggi garam ya, makin gurih itu makin bisa meningkatkan peluang kadar kolesterol kita itu juga semakin tinggi gitu ya. Dan menariknya mungkin aku jadi kepikiran sih Kak, kita kan tadi ngomongin soal makanan ya. Apakah kadar kolesterol yang meningkat ini cuma merupakan imbas atau impact dari karena kita punya pola makan yang kurang oke, atau ada faktor-faktor lain? Karena seingatku nih yang mirip-mirip penyakitnya biasanya diabetes itu ada faktor genetiknya. Nah, apakah case ini juga sama, ada faktor lainnya selain makanan atau gimana Kak? Ada juga, kolesterol juga memiliki kemungkinan dari faktor genetik. Tapi sama halnya dengan diabetes, penyakit tersebut tidak akan meningkat resikonya di dalam tubuh kita kalau kita imbangi dengan gaya hidup yang sehat juga. Makanannya oke, gaya hidup kita oke. Nah jadi kadang tuh orang menjadikan ini kan karena genetik, itu jadi kayak pembelaan ya untuk dirinya sendiri. Oh ya gue kolesterol karena ya emang nyokap gue dulu juga kolesterol gitu. Tapi harusnya tidak seperti itu. Walaupun orang tua kita mungkin mengidap penyakit tersebut, kita bisa menghindarinya dengan ya jaga-jagalah kita nggak usah mengonsumsi makanan yang memang meningkatkan resiko penyakit tersebut gitu. Jadi tidak boleh menyalahkan takdir ya. Emang dari kita tuh harus ada effortnya gitu Itizen. Walaupun ada tadi kemungkinan faktor risikonya sebagaimana diabetes gitu ya, ada genetiknya, tapi dari kitanya bisa mengontrol pola makan tadi ya Kak. Itu bisa banget. Nah, kalau pola makan kalau perilaku ataupun pola hidup kita tuh ada ngaruhnya nggak sih Kak? Nah ini yang mungkin banyak orang agak lalai ya mengerjakannya. Jadi yang pertama itu adalah olahraga.
Olahraga itu mau gimana pun dia menyelamatkan kita dari berbagai penyakit. Jadi kalau misalnya kita berolahraga, olahraga itu membantu melancarkan metabolisme tubuh kita. Metabolisme tubuh kita lancar, maka pergerakan zat yang ada di dalam tubuh kita juga lancar. Salah satunya si lemak tadi. Untuk memecah lemak itu bisa dengan melakukan gerakan-gerakan olahraga. Olahraga juga nggak harus yang misalnya karena orang yoga, aku ikutan yoga juga deh, nggak usah. Jadi yang kita nyaman aja melakukannya. Mungkin sekedar jalan kaki atau misalnya lari pagi sekitar 30 menit, nggak usah lama-lama. Itu bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah dan juga meluruhkan lemak yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, mungkin orang banyak yang skip minum air putih. Jadi kadang minum air putih itu sepele ya. Orang-orang jadinya lebih ke minum-minuman kekinian atau misalnya ngopi ngeteh juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kopi tehnya yang kekinian, yang gulanya banyak, itu kan malah meningkatkan kolesterol kita. Nah, tapi kalau misalnya air putih itu sama halnya seperti olahraga, dia membantu meluruhkan si lemak dalam tubuh. Fungsinya kurang lebih sama kayak mengonsumsi makanan yang berserat aja, sayur dan buah, sama-sama meluruhkan lemak. Kemudian yang selanjutnya adalah kurang tidur atau begadang. Iya. Aku sering banget nemuin teman-teman aku, nggak usah pasien aku udah terlalu complicated. Teman-teman aku itu dia begadang seminggu straight, nggak tahu mungkin nonton film kah atau ada kerjaan aja, overwork atau gimana, tiba-tiba dia merasa aduh tengkuk gue sakit, kayak gue salah bantal. Enggak, kalau kata gue lo harus cek kolesterol. Karena ketika kita begadang atau kurang tidur itu bisa mengganggu kerja enzim yang ada di dalam tubuh. Kerja enzim yang terganggu ini jadi dia bingung lah ya istilahnya tubuh kita ini mana yang harus kita reduksi, mana yang enggak. Jadi ketika enzimnya bingung, hati pun tidak bisa memecah si kolesterol tadi dan dibuang itu nggak bisa. Jadi dia kayak bukan merusak si hati kita, tapi dia menghambat kerja hati ini untuk memecah kolesterol. Makanya jangan begadang lah. Kalau misalnya kita sudah dewasa seperti ini, mungkin tidur 7-8 jam setiap malam hari itu sudah bagus. Kemudian yang terakhir, merokok ya. Vaping, rokok, mau elektrik, elektronik, otomatis, autodebit, pokoknya semuanya yang semua udah hentikan aja. Karena memang kita itu kan udah ditakdirkan untuk memasukkan sesuatu yang sehat-sehat aja ke dalam tubuh kita. Tiba-tiba kita masukin zat kimia. Nah, zat kimia tadi ini yang berfungsi untuk meningkatkan kadar kolesterol dan dia langsung menyebarkannya dalam darah. Jadi kolesterol cepet naik ya kalau misalnya pada perokok. Nah, biasanya itu kan yang dilakukan sama anak muda nih zaman sekarang. Jadi ya udah tahu lah ya pasti. Berarti pinter-pinternya kita aja mengatur itu ya Kak tadi, karena faktor risikonya ternyata lebih banyak tadi bahkan ya di spill-nya, dari makanan tadi, udah dari tidurnya, dari rokoknya gitu ya, dan air minum dan segala macam yang mungkin itu agak cukup sulit untuk kita rubah perilakunya, tapi ya memang itu ya Kak, investasi perilaku hidup sehat tuh emang seperti itu gitu. Agak sulit tapi emang manifestasinya sangat sangat bagus gitu ya, apalagi di masa yang akan datang. Mungkin ini Kak yang menarik, kalau aku temukan gitu ya pada saat aku coba ngobrol-ngobrol gitu ya sama teman-teman gue juga yang tenaga kesehatan, banyak banget ditemukan gitu ya orang yang sudah sakit kolesterol ataupun penyakit-penyakit metabolik lainnya gitu ya, itu tuh biasanya datang dalam keadaan dia itu sudah tinggi gitu kadarnya, bisa dikatakan sudah ada komplikasinya gitu Tizan ya. Apakah kalau kadar kolesterol yang tinggi ini tuh tidak menunjukkan gejala apapun gitu Kak biasanya, atau memang secara alamiahnya si kolesterol ini akan memunculkan gejala tertentu yang tadi entah tengkuknya sakit lah, entah apanya sakit itu pada saat kadarnya tinggi. Jadi bisa nggak sih kita sebenarnya mendeteksi si kolesterol ini kalau udah mulai naik sedikit dengan gejala-gejala yang dirasakan di tubuh, atau seperti apa sih Kak mendeteksinya sebenarnya? Pada beberapa orang memang resikonya akan berbeda-beda. Mungkin ada yang dia belum, kan kadar kolesterol normal itu di bawah 200 mg per desiliter ya. Mungkin dia belum mencapai 200 tapi dia sudah merasa yang tadi tengkuknya sakit, terus mungkin sering kram di malam hari, terus habis itu kakinya nggak enak, jalan sedikit capek, penurunan nafsu makan. Tapi itu adalah nggak terjadi di semua orang yang memang mengalami kolesterol tinggi. Ada yang dia udah jebol dulu 200 mg baru dia kok sakit-sakit ya badan gue gitu. Tapi ketika kolesterol kita tinggi, yang kita rasakan itu adalah hal-hal yang kita rasakan setiap hari. Jadi orang akan kayak
oh enggak, ini cuma pegel-pegel aja. Bingung ya. Iya, kayak tadi nih cerita temen aku, kayaknya gue salah bantal deh. Seminggu juga gue tidurnya banget begadang. Iya, bantal nggak ngapa-ngapain disalahin. Iya kan? Nah, jadi kayak memang sebenarnya anjuran untuk medical check up secara rutin itu harus dilakukan menurut aku, karena itu sesuatu di dalam tubuh yang tidak terlihat tapi tahu-tahu bisa teng aja, ya kan? Nah, jadi memang pokoknya kalau sudah merasakan suatu hal yang berbeda dari rasa tubuh kita yang biasanya, yang seperti tadi ya ada banyak, itu bisa langsung cek aja ke dokter. Atau kalau misalnya nggak cek ke dokter, ambil darah aja, tunggu hasil lab, lihat hasilnya. Jadi bisa tahu selanjutnya harus apa gitu. Jadi memang tergantung orangnya gitu ya Kak, agak berbeda-beda ya case-nya. Tadi mungkin dari pasiennya Kak Aisyah ada yang sebelum 200 tuh udah di atas 200 udah ngerasain, baru ngerasain, ada yang di bawah udah mulai ngerasa. Jadi tergantung, dan yang paling penting sebenarnya adalah screening itu ya Kak ya, screening rutin gitu. Ya sedikit lah ya kita spare uang kita gitu ya untuk memeriksakan, nggak ada salahnya ya, pasti itu ada manfaatnya lah at least gitu untuk kita. So yang memang aku tangkap dari penjelasan Kak Aisyah tadi, faktor utamanya mungkin kita bisa bagi dua, dengan antara makanan, pola makan dan pola hidup ya, yang benar-benar impactful banget gitu ya bagi manifestasi tadi kadar kolesterol dalam tubuh kita. Nah mungkin kita coba kupas satu-satu kali ya Kak Aisyah ya, karena pertanyaannya cukup banyak nih. Ada yang kalau di kolom komentar nanya ini lebih ke makanannya, apakah dari pola hidupnya gitu ya. So kita mungkin akan kupas dulu dari segi makanannya. Kalau dari segi makanan nih Kak, ada nggak sih rekomendasi Kak Aisyah gitu ya, makanan yang oke banget untuk dikonsumsi agar bisa mungkin mengendalikan yang udah kadar kolesterolnya tinggi, bisa cukup manageable dengan mengkonsumsi makanan atau minuman ini? Ada nggak rekomendasinya Kak? Mungkin aku mulai dulu dengan kalau misalnya yang kadar kolesterolnya tinggi dan untuk menurunkannya udah agak sulit, itu tetap diutamakan harus obat dari dokter. Kalau nggak salah simvastatin ya, jadi dia harus rutin konsumsi seperti orang-orang yang memang sudah memiliki tekanan darah tinggi. Tapi kalau misalnya masih bisa dicegah dengan menurunkan kolesterol dengan makanan, maka yang utama adalah yang mengandung serat tinggi. Jadi sayur, buah, atau misalnya oat, pokoknya grains gitu ya, karbohidrat yang kompleks. Jangan nasi putih, tepung-tepungan, mungkin bisa di-shifting ke arah ubi, singkong, kentang, atau misalnya nasi merah, nasi coklat, kayak gitu-gitu. Terus habis itu sayur buah nggak ada pantangan, semuanya aja, yang penting tidak bersantan. Dia mau kolak, mau dia di dalamnya ada pisang, stroberi sekalipun, kalau tetap masih ada santannya lebih baik jangan dulu. Jadi yang fresh dimakan atau hanya sekedar direbus atau ditumis. Terus juga air putih tadi ya, termasuk ya, air putih memang harus rutin dikonsumsi. Terus udah sih itu aja. Oh, kalau misalnya mengonsumsi protein hewani, itu sebaiknya yang lemaknya lean atau rendah, contohnya ikan. Jadi daging-dagingan yang berwarna putih itu lebih baik daripada daging-dagingan yang berwarna merah. Jadi makan ikan, ayam utamakan yang bagian dada, terus juga tahu, tempe, kacang-kacangan, biji-bijian. Tapi kalau misalnya tetap mau makan daging, nggak apa-apa, silahkan. Cuma porsinya diatur, frekuensi makannya diatur. Yang tadinya mungkin bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, diganti jadi 2 minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali gitu. Jadi biar nggak kayak, kok kesiksa banget ya, diet-diet kayak gini tuh. Enggak kok sebenarnya. Yang penting kita bisa atur polanya aja. Jadi memang tadi ini sih yang ketakutan mungkin ya, Itizen juga mungkin takut kayak, aduh takut deh ninggalin makanan-makanan favorit, karena biasanya kan yang enak itu yang lemaknya tinggi ya, yang pokoknya yang nggak sehat-sehat tuh yang enak. Ya kenapa kayak gitu ya kayak. Tapi pada intinya kebanyakan seperti itu. Dan mungkin tadi hacks dari Kak Aisyah soal nggak apa-apa kok kita tetap mengkonsumsinya, tapi frekuensinya ya Kak ya yang diatur gitu, Kak, sesering dulu. Dan untuk yang kosong frekuensi dari makanan yang nggak sehat itu dengan makanan yang tadi tinggi serat kah gitu, atau rendah lemak kah gitu ya Kak ya. Nah mungkin kalau kita ngomongin quality dari makanan itu nggak cuma bahannya ya Kak, tapi gimana cara kita mengolah makanan. Dan kalau dari Kakak sendiri ada nggak rekomendasi cara pengolahan makanan yang tepat untuk mungkin teman-teman yang mau mencegah agar kadar kolesterol yang nggak tinggi, atau yang sudah memiliki kadar kolesterol yang cukup tinggi gitu? Aku memang menganjurkan untuk mengurangi goreng-goreng yang deep fried. Jadi deep fried itu ketika minyaknya banyak banget. Kalau makanan dicemplungin, makanannya nggak kelihatan ada di dalam apa enggak.
goreng yang gitu-gitu ya. Atau misalnya tahu gorengnya pokoknya gitu-gitu lah ya, bakwan. Nah, jadi utamakan makanan-makanan yang direbus, dikukus, ditumis nggak apa-apa, minyak sedikit. Terus juga dipanggang, dibakar, tapi dibakar hati-hati karena zat-zat karsinogeniknya banyak. Terus kalau mau sama halnya seperti bahan makanan tadi, tetap mau ada yang digoreng-goreng nggak apa-apa. Tetap mau makan gorengan nggak apa-apa, tapi diatur frekuensinya, diatur porsinya. Seminggu sekali boleh, seminggu 2 kali boleh, tapi ya 1 atau 2 buah aja, maksudnya 1-2 keping aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Misalnya 1 tahu isi, 1 bakwan. Jangan ditambah 1 cireng, 1 ubi goreng, jadi banyak. Dan lain-lainnya banyak. Jadi iya kak, aku seminggu sekali makan gorengan, tapi sekali makan porsinya 6 ya, nggak bisa juga. Jadi tetap harus diatur gitu sih. Kalau metode pengolahan makanan yang kekinian tuh ada air fry. Di air fry itu gimana sih kak? Apakah oke untuk penderita kolesterol atau untuk mencegah kenaikannya? Air fry itu sebenarnya masih kontroversial ya di market ya. Jadi beberapa penelitian itu memang menyatakan air fry adalah pilihan yang lebih baik untuk menghindari si deep fry tadi yang tadi aku bilang. Cuma ada yang bilang air fry itu bisa meningkatkan resiko cancer karena memang tenaga yang dikeluarkan dari si air fryernya itu bisa menimbulkan zat-zat kimia aktif yang tidak baik untuk tubuh. Tapi itu juga masih kontroversial. Penelitiannya belum final setahu aku ya. Nanti coba aku baca-baca lagi. Cuma memang tidak ada hal di dunia ini yang berlebihan itu bagus. Jadi sebaiknya memang secukupnya aja. Kalau misalnya lagi pengen banget makanan yang deep fry, ya deep fry aja sekalian. Nggak usah pakai air fryer. Tapi sesekali mau pakai air fryer juga nggak apa-apa, boleh. Jadi misalnya seminggu 2 kali kak, aku ada makanan yang deep fry, 1 pakai air fryer, 1 pakai kayak gorengan biasa, boleh silakan. Yang penting happy aja lah kita udah. Menarik banget. Jadi ya itu sih, misalnya kak di sekitaran kita, apalagi di media tuh kayak banyak banget metode-metode baru gitu ya untuk mengolah makanan, tapi pada intinya kembali lagi sesuatu yang berlebihan itu yang gak bagus ya kak ya. Nah kalau dari kakak sendiri ada nggak sih kak pengalaman dulu sempat pegang pasien yang memang udah kolesterolnya tinggi gitu, terus cara ngatur makanan gimana sih secara realnya ya gitu ya, kita mau tahu juga emang se-challenging itukah gitu mengatur pola makan teman-teman yang memang sudah menderita kolesterol gitu. Aku punya 2 pengalaman yang bisa aku share karena yang satunya hampir lansia, jadi sekitar 40 akhir mau 50. Yang satunya nggak seumuran aku tapi hanya 3 tahun lebih tua dari aku. Aku 17 tahun lah ya, kelihatan lah ya kayaknya ya. 15 nggak sih? 15 lah ya, iya kelihatan lah ya, nggak usah kasih tahu usia. Jadi mungkin kalau yang hampir lansia itu karena take place-nya di rumah sakit, jadi makanan di rumah sakit akan lebih mudah dikasih, diatur. Cuma karena agak sulit dimodifikasi terkait dengan bumbu segala macam, jadi untuk pasien tersebut ya mendapatkannya ya udah diet rumah sakit. Ya gimana sih, makanan rumah sakit kan nggak bisa ekspektasi lebih ya. Cuma ya karena namanya orang tua, dia sudah merasakan sakitnya cukup lama, jadi lebih bisa dibilangin daripada si anak muda ini yang 3 tahun lebih tua dari aku. Nah anak muda ini dia memang punya kebiasaan hidup yang seperti yang tadi aku sebutkan semua, begadang iya, perokok juga, terus juga dia jarang olahraga, sekalinya olahraga paling ya 2 bulan sekali gitu lah ya, kalau misalnya ada momentumnya aja. Terus minum air putih dia nggak suka, dia sukanya minum minuman yang berasa dan berwarna. Terus juga dia doyan banget junk food. Apapun itu mereknya, ya udah. Jadi pada saat itu memang yang paling sulit adalah mengubah mindsetnya dia, mindset dia bahwa lo tuh nggak sehat, karena dia nggak ngerasain nih sakitnya. Kalau yang ibu tadi kan dia merasakan sakitnya, kalau ini dia merasa tengkuk sakit ya cuma pegal-pegal biasa, kalau kaki kram ya paling siapa sih yang nggak kram di dunia ini katanya gitu. Jadi yang paling sulit itu mengubah mindset. Kemudian yang paling sulit kedua adalah nyuruh dia olahraga. Kebetulan anaknya makan apa aja mau, jadi dia nggak picky eater. Tapi karena punya pilihan yang lebih enak, dia milihnya junk food. Nah, itu yang susahnya adalah lebih mengarahkan dia bahwa mindsetnya dia harus diubah untuk lebih sehat. Yang kedua untuk olahraga, kalau makan minum sebenarnya nggak ada masalah. Dan yang ketiga begadangnya yang susah. Tapi kalau makanan itu aku mulai mengatur dari serat yang paling dia suka. Dan ternyata dia lebih suka buah ketimbang sayur. Dan itu pun aku bilang nggak apa-apa, karena menurut aku kita tuh yang penting makan seratnya daripada enggak sama sekali. Dan dia katanya sukanya ya pepaya, pisang, buah naga, spesifik lagi pepaya, pisang, buah naga,
pir udah. Oh sama melon. Udah jadinya ya muter itu aja yang dikonsumsi itu aja. Terus habis itu aku kurangin juga porsi makannya yang tadinya dia bisa 2 bakul nasi ya kalau aku bilang sekali makan, itu aku bikin 5 sampai 7 sendok makan nasi. Dia nggak mau nasi selain nasi putih, nggak masalah, tetap makan aja tapi porsinya dikurangi. Terus habis itu untuk proteinnya aku banyakin nabatinya ketimbang hewaninya. Jadi dia sekali makan itu ada 1 tempe goreng, 1 tahu kukus, kebetulan dia suka tahu kukus. Habis itu hewannya terserah dia pilih, mau ayam, ikan. Aku agak membatasi di seafood ya, seperti udang, lobster, kepiting, dan juga daging-dagingan hanya boleh seminggu sekali waktu itu. Habis itu selalu ada buah, entah apapun itu selalu ada buah. Sedikit-sedikit tapi aku kayak ayo dong dimakan sayurnya, apa aja deh, mau tumis kangkung kayak tetap pakai minyak nggak apa-apa. Mau ini kailan crispy. Oh iya, sayur tapi digoreng digoreng ya. Meskipun ya Ella ini kan tapi katanya Kak Aisyah tadi nggak boleh. Tapi daripada dia nggak makan, udah nggak apa-apa, cobain dulu, yang penting dia tahu rasa sayur itu enak. Nah ketika dia udah coba kailan crispy itu enak, dia mau makan sayur bayam. Jadi kayak ya emang orang harus dijorokin dulu ya baru dia mau nyebur langsung gitu kan. Jadi dia makan kailan crispy, oke. Terus habis itu aku edukasi bahwa ini tidak boleh seperti ini karena dia selain mengurangi vitamin di dalam sayurnya, ya ini juga menyumbang lemak yang lebih banyak gitu. Terus akhirnya dia ya udah shifting mulai ke awalnya tumis pok choy, habis itu lama-lama mau makan sayur bayam kayak gitu. Yang paling susah itu sebenarnya itu tadi mengedukasi gaya hidupnya. Itu setengah mati. Kayaknya setengah tahun sendiri aku edukasi itu. Untuk makanannya mungkin sebulan 2 bulan lah dia udah mulai terbiasa. Challenging banget ya. Cara kita mengubah perilaku tuh sekompleks itu ya Kak. Iya benar. Apalagi kalau itu udah jadi habit ya Kak. Jadi orang, lu siapa sih ngubah-ngubah gue gitu. Iya benar-benar susah. Tadi mindset sih yang memang kata orang-orang kan coba diubah dulu mindsetnya. Memang tidak semudah mengucapkannya ya Kak, memang ya. Intensitas tadi, frekuensinya. Nah, itu kan tadi kita udah belajar lesson learn-nya adalah jangan sampai sakit ya. Lesson learn-nya adalah sebisa mungkin kita mencegah penyakit itu. Nah, gimana caranya mungkin kita nih yang masih sehat, kita Itizen di sini masih sehat, bisa mengedukasi dan apa ya, membuild up si mindset itu biar kita tergerak gitu Kak. Karena kan at least saat kita mau melakukan perubahan perilaku, at least kita punya awareness dulu. Nah, gimana sih caranya? Mungkin Kakak ada tips dulu ya untuk mengawali small step itu ya, progresif sampai ke tadi perubahannya yang mungkin tadi Kak Aisyah udah sempat banyak cerita sih soal cari alternatif lainnya dulu. Jangan fokus ke makanan yang nggak suka, tapi coba cari dulu yang disuka, at least ada sehatnya, nanti mulai berubah dan lain-lain. Nah, kalau dari Kakak sendiri ke Itizen mungkin yang dalam konteksnya tidak dirawat ya, maksudnya berperilaku ataupun kehidupan sehari-hari biasa gitu ya, daily life-nya, gimana caranya gitu membuild up dan mencoba merubah perilakunya jadi lebih sehat gitu. Kalau di bidang gizi, menurut aku tidak ada cara lain selain kita langsung nyemplung. Jadi yang pertama pasti niat nawaitu, terserah kalian, silakan doa, yang penting kalian niat bahwa kalian akan konsisten melakukan hal ini. Yang kedua adalah langsung nyemplung. Nyemplung pun nggak yang aku akan request seminggu tiap hari ya kalian makan sayur buah, nggak usah. Dicoba pelan-pelan, mulai dari seminggu 2 kali sampai seminggu 3 kali makan buah aja yang rutin. Buah-buahnya terserah, tapi ya jangan yang kayak, oh Kak aku makan durian ya. Salah ya. Durian nggak apa-apa sih, tapi kalau kebanyakan kan juga bikin hipertensi ya, hipertensi memperburuk kolesterol. Jadi ya silakan mulai dengan ya buah-buah yang ya pisang, pepaya, mungkin bisa ditemukan yang udah dipotong-potong di minimarket itu kan udah banyak ya. Nah itu bisa mulai makan itu, terus habis itu mulai self-aware bahwa daging-dagingan itu selain mahal, dia juga nggak bagus untuk tubuh kita. Jadi ya mungkin duitnya bisa ditabung untuk beli durian deh, nggak apa-apa di end of the day. tapi nanti iya, mungkin seminggu sekali gitu. Nah yang kedua olahraga. Jadi sekalipun kita sudah mengonsumsi makanan yang tepat, kalau tidak disertai dengan olahraga, diet kita itu tidak akan pernah sempurna. Jadi makanannya udah bagus, misalnya tidurnya juga udah nggak begadang, tapi tetap disertai dengan sedikit olahraga. Olahraga juga nggak usah yang misalnya sibuk nih, kerja, kuliah, nggak punya waktu, cukup ambil transportasi umum aja. Jadi kayak
Kalau aku sih ya jalan dari MRT Duku Atas ke LRT Duku Atas tuh lumayan ya. Jauh banget Kak. Nah itu sudah ya pulang pergi kan PP 10-20 menit maksimal 30 menit udah lumayan. Jadi tetap ada aktivitas fisik yang kita lakukan. Selebihnya minumlah air putih lebih banyak. Terus habis itu hindari jajan-jajan yang unnecessary, yang tidak diperlukan. Karena ya duitnya bisa ditabung. Carilah hobi yang kalian membutuhkan uang lebih banyak untuk hobi tersebut selain makan hobinya. Pasti bisa saving gitu. Pasti bisa saving. Pasti akan mikir, aduh daripada gue beli ini mending minum air putih deh gitu. Nah, satu lagi kalau misalnya sudah terbiasa dengan pola makan tersebut, boleh langsung terjun ke diet-diet tertentu. Contohnya mungkin yang gampang intermittent fasting ya misalnya. Jadi kalau orang intermittent kan dia jendela makannya biasanya terbuka hanya 8 jam. Misalnya dari jam 12 malam ke jam 12 siang ke 8 malam. Nah, semakin sempit jendela makannya terbuka, maka dia nggak punya pilihan makan yang terlalu banyak. Pun banyak, dia nggak akan makan dengan porsi yang banyak. Karena automatically ketika dia IF atau intermittent, lambung dia makin lama kapasitasnya akan mengecil. Jadi dia mau habis makan makanan utama, tiba-tiba mau makan minuman manis, itu dia udah nggak sanggup. Pasti pilihannya ke air putih gitu. Tapi itu kalau udah advance aja. Yang penting awalnya mencoba untuk menyicipi aja dulu makanan-makanan yang organik, yang whole foods, kemudian dijadikan kebiasaan, olahraganya juga, minum air putihnya juga, udah deh, dijamin aman. Menarik. Jadi memang butuh berproses, dan tadi ya pintar-pintarnya kita ya Kak nyari akal-akalannya biar prosesnya lebih mudah untuk diterima. Tidak menyiksa diri tuh ada aja, tapi seiring berjalannya waktu tadi mungkin ada bahasa 21 hari kah, 30 hari kah, itulah yang memang menjadi kuncian ya saat kita konsisten tuh biasanya dari mindsetnya kita ataupun dari tubuhnya kita itu sudah terbiasa gitu ya Kak. Dan mungkin yang menariknya adalah biasanya orang itu akan mau tergerak merubah perilakunya, pola hidupnya saat dia udah tahu kalau oh iya bener nih kayaknya aku lagi ada kolesterol lagi tinggi nih. Berarti kan kuncinya adalah kita harus screening ya Kak secara rutin. Dari screening itu biasanya dari angka yang sudah mengejutkan itu biasanya mulai deh diatur deh makannya. Nah sebenarnya kalau screening kolesterol yang ideal itu frekuensinya berapa kali sebulan atau berapa bulan sekali atau tahunan atau gimana sih Kak? Kalau misalnya untuk orang yang belum merasakan efek dari kolesterol tinggi, itu mungkin medical check up setahun sekali juga cukup, atau setahun 2 kali nggak apa-apa. Jadi darah kita kan memang teregulasi atau tergantikan setiap 120 hari, berarti setiap 3 bulan ya. Tapi kalau kita belum ada resiko ke arah sana atau merasa ada keluhan, setahun sekali cukup. Yang penting kita tahu, kita cek darah, oh ada masalah apa-apa. Tapi untuk orang yang sudah jelas-jelas tahu bahwa dia punya kolesterol atau sekali cek ternyata dia, oh kolesterolnya tinggi, 200 ke atas, itu dianjurkan 3 bulan sekali. Karena tadi yang darahnya tergantikan setiap 3 bulan, nah itu jadi dia harus rutin 3 bulan sekali sampai kolesterolnya dia normal. Kalau kolesterolnya normal baru setahun sekali juga nggak apa-apa gitu. Oke, jadi beda case, beda juga frekuensinya, dan ini bisa dilihat sama itizen semua ya. Mungkin ada yang masih sehat tapi orang tuanya sudah mulai menunjukkan gejala-gejalanya, atau mungkin temannya tadi yang masih muda ada yang merasakan gejalanya, bisa diajak untuk segera screening ya Kak ya. Dan pastinya merubah perilaku hidup sehat bersama-sama itu mungkin akan lebih seru dan lebih mudah ya. Benar-benar sebenarnya tuh kayak kalau misalnya nih kita sama teman-teman terus ngelihat ih hasil lo kayak gini, kalau dicengin tuh kita malu. Pasti bawaannya kayak besok gue diet gitu. Diet mulai besok gitu ya. Asal jadi tunda-tunda aja sih. Biasanya sering menjadi ini doang ya, cuma jadi wacana aja. Tapi semoga kalau udah ada support system yang oke, itu biasanya lebih Kak, peluangnya lebih besar ya. Iya, untuk betul. Achieve gitu ya targetnya. Nah, mungkin itu aja sih Kak dari kita untuk lebih tahu mengenai kolesterol dan apa tadi mungkin makanannya, pola hidupnya. Thank you so much Kak Aisyah untuk penjelasannya, sangat-sangat mudah untuk dimengerti dan mungkin relatable banget gitu ya sama yang kita rasakan sekarang gitu. Dan mungkin nanti itizen kalau mau nonton lagi bisa dicatat-catat lagi, dikembalikan lagi ke detik dan menit keberapa tadi ya perkataan Kak Aisyah yang memang jadi highlight banget untuk bisa di-share dan dibagikan ke teman-teman dan keluarganya. Thank you so much Kak Aisyah atas waktunya. Dan itizen yang mau mungkin tergerak tadi ya setelah Kak Aisyah bilang
kita harus merubah pola hidup, pola makan, bisa banget nih untuk mencari alternatif produk-produk makanan ataupun produk-produk ramah lingkungan yang sudah tersedia di e-commerce Eating, ada di Tokopedia dan juga Shopee. Nanti klik aja Eating Market, di situ udah banyak banget tersedia, dan tadi banyak banget sih, ada makanan yang seratnya tinggi lah, ada yang rendah lemak, itu bisa banget untuk di check out di e-commerce Eating ya. Mungkin itu aja Itizen dari kita untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat ya pembahasannya, dan kita harap bisa ketemu lagi sama Kak Isya di waktu lainnya. Kita akan membahas isu-isu lainnya. Mungkin kalau Itizen mau nih ada rekomendasi isu mengenai gangguan kesehatan apa ya yang oke kalau kita kupas tuntas di video selanjutnya, feel free untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita coba wadahi dan kita akan undang lagi. Bisa juga request Kak Isya lagi dong, Kak Isya lagi juga boleh. tinggal kita kita tindak lanjutin aja. Thank you so much Itizen untuk waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Kak di kemudian hari. Dan mungkin itu aja dari kita. Terima kasih Itizen. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini ya, dan juga nyalakan loncengnya. See you on the next video Itizen. Bye bye.